Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Senin 11 April 2022 dalam Pekan Suci. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 42 ayat 1-7 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1-11. Bacaan pertama hari ini berbicara tentang hamba Yahweh. Siapakah dan seperti apakah hamba Yahweh itu? Hamba Yahweh adalah dia yang telah ditentukan dan dipilih oleh Yahweh, oleh Allah, datang untuk menyelamatkan alam semesta, untuk menyelamatkan manusia. Hamba Yahweh itu adalah pribadi yang sangat baik, yang ketika berhadapan dengan manusia yang berdosa, tidak mematikan manusia, atau yang diibaratkan dengan apa yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini. Sumbu yang pudar nyalanya, tidak dipadamkannya, dan batang gelaga yang terkulai tidak dipatahkannya. Batang gelaga yang terkulai, sumbu yang pudar nyalanya, itu menggambarkan kehidupan manusia yang penuh dengan kerapuhan, kehidupan manusia yang dalam kesehariannya belum melaksanakan dirinya sesuai dengan kehendak Yahweh, kehendak Allah. Terhadap manusia yang seperti itu, hamba Yahweh, dia yang diutus untuk menyelamatkan manusia, dia datang untuk mematikan. Dia tidak datang untuk mematikan manusia, tetapi dia datang membuat supaya manusia yang digambarkan dengan sumbu yang pudar nyalanya dan batang gelaga yang terkulai, supaya tegak kembali, hidup kembali, makin bernyala dengan baik. Hamba Yahweh datang membuat manusia bisa hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah sendiri. Dan hamba Yahweh itu tidak lain, tidak bukan, adalah Yesus. Allah yang menjadi manusia. Yesus yang datang untuk menyelamatkan manusia. Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang makan di rumah Lazarus, Marta, dan Maria. Bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Ada sekian banyak bukti, tetapi salah satunya adalah ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Dan Injil bercerita, Yesus berada dan makan di rumah Lazarus setelah Lazarus dibangkitkan oleh dia, oleh Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih, lebih lagi hamba Yahweh yang secara sempurna hari dalam diri Yesus, yang datang sekali lagi bukan untuk memadamkan sumbu yang pudar, bukan juga untuk mematahkan gelaga yang terkulai, tapi dia datang untuk menegakkannya, juga menjadi nyata dalam kehidupan Yesus ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang berdosa. Dia membuat mereka bangkit kembali, melepaskan cara hidup lama dari dosa-dosanya, dan menjadi manusia baru di hadapan Allah. Hari ini, Yesus juga berbicara tentang akhir hidupnya. Ketika Maria di rumah Lazarus meminyaki kakinya dengan minyak narwastu, minyak yang mahal. Yudas berkata kepada Yesus supaya menegur perempuan itu. Karena menurut Yudas lebih baik
Minyak narwastu itu yang mahal harganya bisa dijual dan uangnya bisa dibagi-bagikan kepada orang miskin. Tapi Yesus mengatakan apa? Biarlah ia melakukan itu sebagai kenangan akan hari kematiannya. Saudari dan saudara yang terkasih, hamba Yahweh satu-satunya memang nyata dalam diri Yesus Kristus. Hamba Yahweh yang sempurna adalah Dia. Tetapi kita juga boleh disebut sebagai hamba Yahweh. Kalau Yesus adalah yang terutama sebagai hamba Yahweh. Tapi kita semua, karena pembaptisan, karena iman kita, menjadi hamba Yahweh. Ya, tidak hebat-hebat, tidak luar biasa, yang sederhana dan kecil saja. Ketika kita bisa berbuat seperti Yesus, ketika berada bersama dengan orang lain yang ada di sekitar kita, sesama yang ada di sekitar kita yang digambarkan dengan batang gelagai yang terkulai, jangan kita patahkan, jangan kita hancurkan sesama kita yang mungkin dalam kerapuannya banyak kesalahannya, banyak dosanya barangkali. Kita bisa menjadi hamba Yahweh yang sederhana, yang kecil-kecil. Ketika kita hadir bersama dengan sesama kita yang diibaratkan dengan mungkin sumbu yang pudar nyalanya. Tidak terlalu aktif sekali. Ya, jarang-jarang ke gereja misalnya. Tapi janganlah kita membuat mereka atau mematahkan atau mematikan sumbu yang sedang pudar nyalanya itu. Mari kita buat supaya yang pudar nyalanya menjadi lebih baik, lebih besar, lebih kuat terang dan cahayanya. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga kita juga bisa menjadi hamba Yahweh sebagaimana Yesus sendiri, walaupun dalam kadar yang kecil dan sederhana. Tuhan memberkati.